Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perkembangan Sektor Pertanian di Indonesia. Baiklah, saya Nur Aini akan terlebih dahulu menjelaskan dari pengertian sektor pertanian. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Arti pertanian terbagi menjadi dua, yaitu secara luas dan secara sempit. Dari secara luas, yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan atau seluruh kegiatan yang mencakupi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sedangkan arti pertanian secara sempit yaitu proses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya dapat mencukupi kebutuhan manusia atau proses bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah disiapkan sebelumnya dan dikelola menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis sektor pertanian yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertanian lahan basah adalah jenis kegiatan pertanian yang memanfaatkan lahan basah. Lahan basah yang dimaksud ialah lahan yang kontur tanahnya merupakan jenis-jenis tanah yang jenuh dengan air. Pertanian lahan basah yaitu pertanian yang lahannya digenangi air atau dikenal dengan sawah. Pertanian ini banyak dilakukan di dataran rendah. Biasanya berlokasi sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Karena di wilayah itu umumnya banyak sungai dan adanya irigasi untuk pengairannya. Contoh, pertanian lahan basah seperti pertanian persawahan, rawa-rawa, dan hutan bakau. Yang kedua, pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang dilakukan pada sebuah lahan yang kering, yaitu lahan yang memiliki kandungan air yang rendah. Bahkan ekstrimnya merupakan lahan kering ini jenis lahan yang cenderung gersang dan tidak mempunyai sumber air yang pasti, seperti sungai, danau, atau saluran irigasi. Biasanya berlokasi di atas 500 meter di atas permukaan laut, tapi banyak juga yang persawahan, rawa-rawa, dan hutan bakau. Yang kedua, pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang dilakukan pada sebuah lahan yang kering, yaitu lahan yang memiliki kandungan air yang rendah. Bahkan ekstrimnya merupakan lahan kering ini jenis lahan yang cenderung gersang dan tidak mempunyai sumber air yang pasti, seperti sungai, danau, atau saluran irigasi. Biasanya berlokasi di atas 500 meter di atas permukaan laut, tapi banyak juga yang melakukan pada dataran rendah. Contoh, pertanian lahan kering seperti pertanian terong, cabai, kacang-kacangan. Lahan kering adalah pertanian yang lahannya tidak digenangi oleh air tertentu saja. Tanaman yang ditanam tidak memerlukan genangan air pada lahannya untuk tumbuh. Pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang lahannya banyak terdapat di Indonesia. Karena iklim Indonesia beriklim tropis, hal ini disebabkan karena cuaca yang panas sehingga membuat banyak air yang hilang dan juga sedikit. Tetapi demikian biasanya sebuah pertanian lahan kering ini memanfaatkan curah hujan untuk membantu meningkatkan hasil pertanian yang dimiliki. Hal ini sangat mungkin terjadi. Pasalnya, lokasi di mana pertanian lahan kering ini berada memiliki curah hujan yang cenderung lebih tinggi dan juga banyak terjadi. Baiklah, selanjutnya materi konsep sektor pertanian. Salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian di Indonesia yaitu sektor pertanian. Sektor pertanian memberikan banyak dampak bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Tugas sektor pertanian ini pada dasarnya adalah menyediakan bahan pangan bagi seluruh masyarakat.
kemudian dijual dalam negeri dan luar negeri untuk mendapatkan keuntungan. Sektor pertanian juga memiliki tugas besar untuk memastikan kesediaan bahan pangan bagi masyarakat. Dan materi selanjutnya yaitu manfaat sektor pertanian yang terbagi menjadi 3, yaitu 1. Mendukung kedaulatan pangan. Maksudnya sektor pertanian merupakan sumber utama pangan dalam suatu negara. Jika pertanian dalam sebuah negara tidak mampu memenuhi kebutuhan warganya, maka negara akan mengimpor bahan pangan dari negara lain. 2. Mengurangi pengangguran. Yang dimaksud sektor pertanian juga bermanfaat mengurangi pengangguran. Saat ini memang para pemuda di desa enggan untuk mengelola ladang atau kebun mereka dan memilih menjadi pekerja yang diupah. Namun pada dasarnya, jika mereka mau mengelola pertanian sendiri, maka pengangguran justru akan berkurang. Ketiga, menjaga lingkungan. Sektor pertanian lainnya adalah dapat terjaganya kualitas lingkungan. Terdapat rantai makanan yang selalu membuat ekologi dalam keadaan seimbang. Hanya itu materi yang saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lianto Fatoni. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya yang dimana yaitu materi saya itu perkembangan sektor pertanian nasional. Perkembangan sektor pertanian Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembentukan PDB, penerimaan devisa, penyerapan tenaga kerja, penyediaan pangan, dan penyediaan bahan industri. Nah, di dalam sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, di dalam sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya dan penyeimbang ekosistem yang ada di Indonesia ini. Nah, dengan daratan yang cukup luas dan tersusun rapi oleh ribuan pulau yang ada di Indonesia ini, seolah menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara agraris atau negara yang kita sebut dengan negara kepulauan. Nah, memang tidak dapat dipungkiri, namun hal tersebutlah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia ini. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam sektor pertanian Indonesia. Nah, di dalam permasalahan tersebut ini terdapat 5 permasalahan. Yang pertama yaitu usia produktif di Indonesia kurang tertarik untuk berkontribusi di sektor pertanian Indonesia. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang berbentuk banyak, terutama pendudukan di usia produktif 15-64 tahun. Dengan rasio itu, usia produktif yang tinggi menjadi peluang Indonesia dan meningkatkan produktivitas masyarakatnya. Berdasarkan data PBS pada bulan Februari 2017, tercatat jumlah penduduk di atas 15 tahun yang bekerja di sektor pertanian itu sebanyak 5.360.000 jiwa. Dan yang kedua yaitu daya saing produktivitas pertanian. Menurut Kementerian Pertanian Republik Indonesia, ada 4 aspek yang menjadi sumber masalah, yaitu tuntutan standarisasi produk dan proses, tuntutan kandungan pangan yang tidak berbahaya dan rendah residu bahan kimia, tuntutan integratis pengelolaan rantai pasok, dan yang keempat yaitu peningkatan kualitas mutu dan penyediaan pangan. Dan yang ketiga yaitu alih fungsi lahan. Nah, dengan alih fungsi lahan ini, maka masyarakat Indonesia ini banyak beralih ke bidang-bidang teknologi lah, seperti perindustrian, dan lahan-lahan yang ada di Indonesia ini tidak terjaga dengan baik, yaitu kelembagaan regulasi yang menghambat. Nah, di dalam kelembagaan atau regulasi yang menghambat ini terdapat beberapa aspek kelembagaan yang menjadi sumber masalah pertanian yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu perizinan investasi untuk sawit, tanaman sawit. Dan yang kedua yaitu perizinan hak guna usaha.
atau investasi tanaman pangan yang belum diatur terkait petunjuk pelaksanaan dan dikecualikan untuk komoditas tebu. Dan yang ketiga yaitu kelembagaan petani yang belum mempunyai posisi tawar yang kuat sehingga sering kalah dalam pesaingnya. Yaitu laju pertumbuhan PDB sektor pertanian di Indonesia. Nah, di dalam kontribusi sektor pertanian terhadap PDB di Indonesia itu dapat dihitung dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang dimana pada tahun 2016 itu terdapat 13,48% sektor pertanian di Indonesia ini. Dan yang kedua yaitu tahun 2017 itu sebesar 13,16%. Dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 12,81%. Dan tahun 2019 yaitu sebesar 12,72%. Dan tahun 2020 sebesar 15,46%. Nah, di dalam kontribusi sektor pertanian di dalam PDB tersebut ini, maka dapat kita lihat pada tahun 2020 itu adalah puncak kejayaan sistem pertanian yang ada di Indonesia ini. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, hanya itu materi yang kami jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.